Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan mencoba gunung tertinggi ke-7 di Jawa Barat yang berada di Bandung. Dengan jalur yang cukup ekstrim, menantang dan juga berlumpur, inilah Gunung Malabar. Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Pada hari Sabtu 17 Januari 2026, pukul 3 subuh saya dan rekan saya Yana berangkat menuju Gunung Malabar yang letaknya berada di Kabupaten Bandung. Dari tempat tinggal saya, Sukabumi Kota, menuju Gunung Malabar bisa menempuh waktu sekitar 5-6 jam lamanya. Seperti biasa, kita akan melewati kota Cianjur. Kebetulan waktu sudah menunjukkan untuk sholat subuh, maka dari itu kita berhenti sejenak untuk mencari masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Tiga jam sudah perjalanan kita lalui, akhirnya kita sampai di kota Bandung. Namun naasnya di tengah perjalanan, ban motor saya kempes karena ada paku yang menancap sehingga harus ditambal terlebih dahulu. Setelah sekitar setengah jam menambal ban, kita langsung mengebut agar bisa sampai di Tetarusore. Melewati jembatan yang cukup indah, namun saya tidak tahu apa nama jembatannya, dan juga bukit-bukitan yang sudah mulai botak karena mungkin memang adanya pertambangan. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, melewati perkebunan dan jalan yang kurang bagus, akhirnya kita sampai di base camp Kopi Makwa pada pukul 18.15. Oke teman-teman, balik lagi sama kami, pendaki tangguh yang gak tangguh. Sekarang tanggal 17 Januari 2026, kita mengawali tahun baru dengan mendaki puncak Malabar. Tadinya kita mau ke Gunung Gede, cuman memang Gunung Gede Pangrango masih ditutup, jadi kita ke Malabar dulu aja. Nah juga ada niatan ke Sumbing, tapi nggak jadi dikarenakan memang cuaca yang tidak baik. Kita gaskan dulu otw ke pos Simaksi. Ada sedikit info teman-teman, di base camp hanya untuk parkir motor saja ya teman-teman. Untuk pos registrasi kita harus jalan sekitar setengah jam dari tempat parkir motor. Untuk harga Simaksi masih murah teman-teman, hanya sekitar Rp10.000 saja. Pos registrasi ini juga disebut dengan pos 1. Oh, tripod mau. Nah teman-teman, jalannya kurang lebih seperti ini. Ini karena dikarenakan musim hujan, jadi ya lumpur bercampur air dan tanah. Mulai 7:30. Ini dalam beracun. Manis. Bodoh entah, air bisa tidak. Blueberry. Aduh, astagfirullahaladzim. Gimana? Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 cukup landai. Kita akan menemukan perkebunan dan juga sabana mini dan juga sedikit jalan yang cukup licin dan berlumpur.
setelah tadi melewati bukit untuk berfoto, jalanannya cukup sedikit menanjak. Namun di sini saya belum tahu akan tiba di pos 1 jam berapa dan juga di mana pos satunya. Karena tadi saya belum menemukan pos. Belum menemukan pos sama sekali. Kosong. Oke teman-teman, 929 kita sampai di pos 2, pos datar peda. Di pos 2, jalanan dari pos 1 ke pos 2 lumayan terjal sih enggak, cuma agak menanjak sedikit. Dan banyaknya sih lumpur, di tanah berlumpur, jadi agak licin. Jadi buat teman-teman yang mau naik ke Malabar via Kopi Magma, hati-hati karena memang jalanannya cukup licin dari pos 1 sampai pos 2. Semangat, saya nggak tahu saya sampai puncak berapa menit lagi karena saya nggak review YouTube, cuman lihat sedikit doang di TikTok, langsung naik bersama sepuh satu ini. Semangat. 35 lah, gocap lah sama base camp. Sama ojek ya, cepet lah. Putri kasih 150. Abi ke Putri ke Barango 110. Izin ah. Ngoblok. Di tengah perjalanan menuju pos 3, kita mendapat kawan baru, yaitu Zaki dan Rio. Kebetulan kita arahnya sama, yaitu menuju puncak Gunung Malabar. Jadi kita bisa pergi bersamaan. Tidak di Subang. Yang lama tidak. Coba si Anu di tengah lewat lah. Muka atas bu. Sok ke atas bro. Kita ikut ya. Bro, Indonesia Bu. Dong ibu gitu Punten. akal. Dah hayang muda ya. Bisi Kak. Kakak we-nya, aduh. Coba tuh saya ngeliat tuh. Oke teman-teman, pukul 9.43 kita sampai di pos 3. Namanya pos apa sih? Kopi bak lain. Saya sukanya tantangan-tantangan. Harus ada asli ah. Di sini nggak ada namanya sih pos 3. Tuh. Lumayan berkabut. Katanya pos 3 ke pos 4 lumayan terjal tanjakannya. Coba kita coba. Semangat. Tanjakannya lumayan. Ayo naik kak. Mantap. Gaskeun. Tanjakannya betul deh pos 2. Pos 3. Lumayan di pos 3 ke pos 4. Lumayan mantap. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 mulai berkabut. Yang kami khawatirkan yaitu turun hujan karena kita tidak membawa jas hujan. Tanjakan dari pos 3 menuju pos 4 sangat menarik karena mungkin bekas hujan jadi menyebabkan jalur licin dan berlumpur. Plus juga menanjak. Beberapa kali teman kita tergelincir karena memang jalannya cukup licin teman-teman. Aman. Nggak video soalnya. Tapi mal yang bujur. Di tengah perjalanan menuju pos 4, kita juga mendapatkan dua teman baru, yaitu Dila dan juga Alvira. Kebetulan teman baru yang saya jumpai semuanya mereka berasal dari Subang, Jawa Barat. Mereka sangat welcome dan tidak malu-malu untuk berteman. Masuk YouTube coba. Ayo ah. Kita sampai di pos 4. Tapi ini nggak ada namanya, jadi saya nggak tahu namanya apa. Namanya pos 4. Dari pos 3 sampai ke pos 4 lumayan, jalan listrik licin. Jalannya cukup licin, 5 menit lagi ya. menanjak 5 menit lagi. dan juga wah terjal. Semangat. Berapa? Oh, Jalin. Angin bekas hujan tadi.
Dari pos 4 ke pos 5 nggak terlalu jauh. Info dari yang tadi udah membutuhkan sekitar setengah jaman, tapi lama-lamanya 1 jam. Dan jalanannya juga tidak terlalu terjal. Air tanjakan tapi tidak banyak. Semangat. Cuman gak sampai setengah jam. Kirain saya sampai setengah jam atau 1 jaman. Ternyata cuma setengah jam. Mungkin 15 menit, 20 menit. Setelah pos 5 mungkin langsung puncak. Semangat. Dari pos 4 ke pos 5 gak terlalu terjal. Masih aman. Aman. Heeh. Mau agak ledau ka dige. Nampak pakai sepatu gunung mah. Kayaknya. Ini pakai boot ya. Apa ya buat mah? Si bapak pakai boot gue terabas. Dikikit aja tau. Ahoy. 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 Puncak barang menit deui. Di sini juga kita melewati tanjakan Ahoy yang dikenal dengan tanjakan Ahoy. Apa? Benar kamu seru nih ya. Di tengah perjalanan menuju puncak, Rio mengalami kram di kaki kanannya. Mungkin karena jalur yang cukup ekstrim dan kurangnya pemanasan. Di sini kita harus saling membantu dan dilarang egois. Karena di gunung adalah tempatnya kebersamaan. 10.38 sampai di puncak Gunung Malabar. 2.100 nya bisa di sini agak kurang. Penuh sih nggak cuma ada orang. Dari pos 1 sampai pos 3 lumayan, cuman lebih terjal pos 3 ke pos 5 dan sampai puncaknya. Licin, tanjakan, dan juga lumpur. Semangat. Inilah kondisi puncak Gunung Malabar. Dari 343 mdpl. Kabut, badai. Puncak Gunung Malabar kita juga mendapatkan teman baru yaitu Afsar. Dia berasal dari Bandung dan juga sedang solo summit. Bukan Afsar saja, kita juga bertemu dengan Blacky, anjing hitam penghuni Gunung Malabar. Saya nggak tahu sih namanya, nama anjingnya siapa. Gak apa-apa, diam aja. Cuman saya pribadi aja menamai Blacky. Sosisnya tutupin dong. Sosisnya tutup. Ini kan saya menatap saya. Menatap kamu. Oke, 10.52. Setelah kita foto-foto dan istirahat sebentar, kita langsung pulang ke bawah ke base camp karena juga di sini agak sedikit berkabut, takutnya badai juga. Kita nggak bawa jas hujan, jadi angka baiknya kita turun lebih cepat, lebih baik untuk menjaga keselamatan kita juga. Turunnya mungkin agak licin dan juga agak terjal. Lebih baik hati-hati. Terima kasih untuk teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Gas Ayan. Perjalanan pulang menuju base camp sungguh tak disangka. Kita ditemani oleh Blacky. Benar-benar menjadi teman. Mungkin dia takut kita salah ambil jalan sehingga menemani kita sampai di base camp. Sungguh kawan yang setia.